berikutnya dari barang digital ini bisa meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan, ataupun dan juga meliputi barang maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik. Tetapi dari barang digital ini tidak terbatas pada multimedia, data elektronik, dan juga data elektronik piranti lunak. Sedangkan untuk pembelinya disebut pembeli barang. Oke. Kemudian definisi yang berikutnya itu jasa digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi. Termasuk tapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Pembelinya selanjutnya disebut penerima jasa. Kemudian kalau kita langsung masuk ke pasal 5 yang disebut dengan kriteria pembeli dan penerima jasa di Indonesia, itu adalah sebagai berikut. Pembelinya atau penerimanya itu bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Indonesia. Hal itu terpenuhi dalam hal alamat korespondensi ataupun penagihannya ada di Indonesia, atau ketika terjadi pemilihan negara saat registrasi di halaman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut PPN PMSE. Kemudian kriteria berikutnya adalah pembayarannya menggunakan fasilitas baik debit ataupun kredit dan atau fasilitas lainnya yang disediakan oleh institusi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah bertransaksi dengan menggunakan alamat internet protokol di Indonesia. Nah ini kalau kita bisa pakai VPN bagaimana nih? Nah itu jadi pertanyaan lagi. Tetapi sebenarnya kalau VPN itu kan hanya pengalihannya saja. Tetapi sebenarnya IT kita itu masih terdaftar di Indonesia. Jadi menurut gue sih harusnya ini tetap ya, menurut aku seharusnya ini tetap terkena PPN gitu. Dan atau menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Jadi contohnya kayak Netflix itu kan selalu nanya ya pembayarannya dengan debit atau kredit. Nah khususnya kalau dengan kredit itu ya jelas kreditnya kan berarti kredit yang dikeluarkan oleh bank di Indonesia. Kemudian juga biasanya ditanya nih menggunakan nomor telepon dengan kode telepon negara Indonesia. Nah banyak nih seperti layaknya, kemudian seperti apa ya? Oh ya mungkin juga bisa dikenain kayak misalnya mobile gaming tuh yang seperti kayak Mobile Legends dan sebagainya. Ini juga bisa terkena dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Nah kemudian kalau memang ada fasilitas yang dibayar gitu. Tapi kan kalau khususnya untuk yang mobile seperti itu, untuk ini seperti itu, memang seharusnya karena pembelinya dari Indonesia, kemudian juga ada yang menjual diamond dan sebagainya dari Indonesia, seharusnya sih sudah terkena langsung pajak PPN-nya, gitu ya. Seharusnya nggak ada masalah untuk hal itu. Terus kemudian kalau di pasal 2, khususnya untuk pemungutan dan penyetoran, disebutkan bahwa PPN ini dikenakan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui PMSE. Jadi khusus untuk untuk peraturan PMK ini mengatur mengenai bahwa PPN ini dikenakan khususnya untuk BKP tidak berwujud ataupun JKP tidak berwujud. Kemudian kalau kita lihat poin berikutnya, dari PMSE ini harus memungut, menyetorkan, dan melaporkan. Jadi PMSE ini juga ditunjuk ya oleh Menteri. Jadi nggak bisa serta-merta mendeklarasikan bahwa dirinya adalah PMSE. Jadi harus melalui persyaratan tertentu. Kemudian di pasal 7 disebutkan bahwa dari PMSE ini sendiri kewajibannya apa aja sih? Nah, kewajibannya pertama, dia harus buat bukti pungut nih. Bukti pungut PPN
Nah, bukti pungutnya ini dapat berupa apa? Nah, di sini disebutkan bisa berupa commercial invoice, bisa berupa billing, bisa berupa order receipt, bisa berupa dokumen sejenis. Intinya adalah yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukannya pembayaran. Nah, dokumen-dokumen tersebut kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, yaitu dokumen tertentu yang kedudukannya disamakan dengan faktur pajak. Kemudian setelah dia melakukan pemungutan, apa yang harus dia lakukan? Kalau di dalam pasal 9 disebutkan wajib melaporkan. Laporinnya gimana? Laporinnya dia menggunakan jangka waktu itu secara triwulanan ya, jadi nggak kayak PPN biasa dia ngelaporin setiap bulan. Disebutkan secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Nah, kemudian paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Kemudian disebutkan juga ada yang laporannya harus memuat apa aja. Jumlah pembeli barang dan atau penerima jasa, jumlah pembayaran, jumlah PPN dipungut, jumlah PPN disetor untuk setiap masa pajaknya. Nah, ini harus berbentuk elektronik, kemudian disampaikan ke DJP melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan. Tetapi untuk dari sisi DJP-nya sendiri dapat meminta apa? Meminta laporan rincian transaksi PPN untuk setiap periode dalam 1 tahun kalender. Nah, apa saja yang harus disediakan untuk hal itu? Berarti dari PMSE-nya sendiri harus memuat laporan-laporan rincian transaksi ini seperti layaknya ada nomor dan tanggal bukti pungut PPN, jumlah pembayarannya, jumlah PPN yang dipungut, nama dan NPWP pembeli barang dan atau penerima jasa dalam hal bukti pungut PPN-nya mencantumkan PPN. Lalu melalui apa? Ya, sama ya, aplikasi atau sistem yang ditentukan dan atau disediakan oleh Dirjen Pajak. Ya, biasanya sih melalui DJP online itu ya, djponline.pajak.go.id. Kemudian masih berkaitan nih di pasal 2, apa aja lagi atas pemanfaatan selain yang dipungut maka harus dilakukan penyetoran secara mandiri. Maksudnya gini, kalau kita beli tetapi di Indonesia tuh nggak ada PMSE-nya, maka gimana? Maka kita harus menyetorkannya secara pribadi ya, secara sendiri Bu. Tetapi bagaimana kalau orang pribadi? Nah ini seharusnya sih ya nggak bisa juga ya, karena dia tidak ditetapkan sebagai penyetoran untuk PKP-nya gitu loh. Nah, artinya khusus untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan pemanfaatan seperti ini, dia sudah harus mulai melakukan penyetoran PPN-nya sendiri, gitu ya. Hal ini bisa dikenakan misalnya contohnya seperti Shutterstock, terus kemudian mungkin Canva, ya, yang memang menggunakan hal-hal tersebut. Nah, kemudian kita akan bahas lagi nih. Sebenarnya PPN-nya ini sendiri pemanfaatannya itu meliputi apa aja sih? Kalau tadi kan kita udah bahas ya. Jadi salah satunya itu adalah BKP tidak berwujud dan juga JKP. Nah, di dalam pasal 3 ini dijelaskan secara rinci BKP tidak berwujud itu dalam hal penggunaan apa aja. Jadi disebutkan kalau di dalam pasal 3 itu juga disebutkan bahwa penggunaan hak cipta dalam bidangnya itu banyak banget. Ada sastra, seni, ya, nanti bisa dilihat sendiri. Ada desain, paten, dan sebagainya. Juga termasuk penggunaan bantuan tambahan atau pelengkapnya. Jadi nggak serta-merta harus sastranya sendiri, tetapi ketika ada add-on-nya juga dia harus dikenakan untuk PPN-nya. Terus kemudian hak menggunakan perlengkapan. Nah, ini khususnya untuk industrial, komersial, ilmiah. Sama, masih juga termasuk, yaitu penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapannya. Kemudian yang berikutnya, BKP tidak berwujud apalagi nih? BKP yang berupa dalam hal penggunaan pengetahuan atau informasi. Bisa berupa ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial. Nah, ini berbentuk apa sih pemberian pengetahuan atau informasi itu? Bisa berupa misalnya contohnya penerimaan atau hak menerima gambar, rekaman suara atau keduanya
untuk masyarakat melaluinya ini biasalah ya, satelit, kabel, serat optik, teknologi serupa. Nah, di yang berikutnya itu sebenarnya sama, tetapi ini khusus untuk siaran TV dan radio. Artinya disalurkannya juga melaluinya masih sama. Kemudian yang ketiga berupa penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, film atau pita video untuk TV, pita suara untuk radio. Dan kemudian yang berupa apa lagi, yaitu berupa perolehan seluruhnya atau sebagian dari haki ataupun hak-hak lainnya. Ya. Kemudian tadi selain dari itu, dari BKP tidak berwujud, JKP juga disebutkan di dalam pasal 3, tetapi hanya disebutkan termasuk pemanfaatan jasa digital. Nah, di dalam pasal 6 ini ya seperti layaknya kita tahu lah ya, besarnya tarif sih seperti 10% DPP. Tapi DPP yang mana? DPP adalah nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli barang atau penerima jasa, tidak termasuk PPN yang dipungut. Nah, artinya jadi kalau secara overall seharusnya ketika sudah ditetapkannya PNS, maka kewajiban untuk seperti Netflix dan sebagainya ya sudah langsung terhutang. Jadi walaupun pembelinya, walaupun tidak ada orangnya dari Indonesia, tidak ada perusahaan yang ada di Indonesia, tetapi sekarang Indonesia udah bisa nih menarik PPN dari hal tersebut. Kalau yang selama ini harus ada fisiknya di Indonesia, nah sekarang udah nggak perlu nih, dengan seperti ini sudah bisa langsung diselesaikan. Itu aja sih sebenarnya untuk yang PMK-nya. So